seperti bahasa manusia, jadi ada ambiguity, ada imprecisiveness, kemudian uncertainty. Jadi ada bahasa yang ambigu, kemudian yang tidak presisi, dan ada bahasa yang tidak tentu. Maksudnya gimana? Ada nilai yang ada di tengah-tengah gitu, ada nilai yang tidak fix, dan ada nilai yang sifatnya tuh ragu-ragu gitu. Jadi sekali lagi dipahami, himpunan fazi merupakan cara untuk menerjemahkan tentang kefungsian ke dalam suatu bentuk fungsi keanggotaan, atau fungsi keanggotaan itu bisa dikenal juga dengan membership function. Nah, fungsi anggota dari fazi ini pun macam-macam ya. Jadi nanti akan kita kaji apa aja jenis atau macam-macam dari fungsi keanggotaan himpunan fazi gitu. Kemudian next, teori himpunan tegas atau klasik. Contohnya yang pertama, bukan contohnya, dalam teori himpunan tegas atau klasik itu ada semesta yang dinamakan semesta pembicaraan X. Jadi dalam suatu himpunan tegas itu terdiri dari yang pertama ada semesta himpunan. Contohnya di sini adalah semesta pembicaraan X. Maksudnya apa? Terdiri dari semua elemen yang mungkin untuk membentuk himpunan yang dimaksud. Sedangkan himpunan sendiri terdiri dari elemen dalam semesta X dengan karakteristik tertentu. Elemen X kecil dalam X besar termasuk ataupun tidak termasuk dalam himpunan A ditulis dengan X elemen A kalau termasuk, dan X not elemen A jika tidak termasuk. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam anggota himpunan, lambangnya itu seperti ini untuk himpunan klasik ya, atau himpunan tegas. Kalau tidak termasuk dalam anggota himpunan, lambangnya seperti ini. Semesta pembicaraan itu semua elemen yang mungkin untuk membentuk himpunan. Jadi kalau ada suatu himpunan, kemudian di dalamnya ada banyak sekali elemen, nah gabungan dari elemen-elemen yang membentuk suatu himpunan itu namanya adalah semesta pembicaraan atau semesta himpunan. Itu teori dari himpunan tegas atau klasik yang kemarin kita pelajari kayak hari dalam satu minggu. Itu himpunan tegas ya. Jadi kalau contohnya yang termasuk Sunday elemen hari dalam satu minggu. Senin adalah hari dalam satu minggu. Sedangkan meja tidak termasuk hari dalam satu minggu. Contohnya seperti itu. Itu adalah himpunan tegas. Himpunan itu bahasa Inggrisnya set. Terus semesta pembicaraan itu bahasa Inggrisnya universe of discourse. Ini mau saya kelihatan nggak? Mouse-nya bergerak. Terlihat? Atau enggak? Oh, nggak terlihat. Tapi kalian bisa nangkep kan ya? Kalau tulisan, kalau stabilonya terlihat? Terlihat Bu, sudah terlihat kok. Itu mouse-nya sudah bergerak. Oh, oke. Nah, ini adalah contoh representasi himpunan tegas yang kemarin saya contohkan itu dalam bilangan digital. Bilangan digital itu kan contohnya seperti ini ya. Jadi kalau satu itu, misalnya di sini X1 dan X0, kalau satu itu dia membentuk suatu impuls truk 1, kemudian kalau 0 turun lagi. Nanti jadinya kayak gerigi-gerigi gitu yang 1010 gitu. Nah, itu adalah contoh representasi himpunan tegas. Misalnya, semestanya adalah kecepatan motor. Semesta itu berarti elemen seluruh himpunannya adalah kecepatan motor. Di mana kecepatan motor itu adalah X yang dimana kecepatan motor itu adalah X kecil ya. Jadi elemennya itu X kecil, di mana X kecil ini terdiri dari 0 sampai 75 km per jam. Nah, X kecil ini adalah semesta pembicaraan dari himpunan X besar.
Nah, kemudian ini semesta pembicaraannya ini ya, kecepatan motor. Ada suatu penarikan himpunan, namanya himpunan A. Kalau ini himpunan X itu kan semua kecepatan motor ya. Kecepatan motor itu intinya adalah motor mempunyai kecepatan berputar dari 0 sampai 75 km per jam. Kemudian himpunan A dikatakan kecepatan rendah. Jadi ada ditarik satu himpunan dari semesta pembicaraan, yaitu himpunan A, di mana himpunan A ini adalah himpunan kecepatan rendah, dan anggota himpunannya itu adalah antara 5 km per jam sampai 15 km per jam. Jadi himpunan A itu terdiri dari anggotanya itu adalah bagian dari semesta kecepatan motor, tapi sangat terbatas, hanya dari 5 km per jam sampai 15 km per jam. Padahal kalau semestanya itu adalah dari 0 sampai 75. Itu adalah himpunan X. Tapi kalau himpunan A, kecepatan rendah itu hanya sekitar 5 sampai 15 km per jam. Sehingga dapat digambar atau digrafikkan bahwa himpunan A itu adalah ini. Gambar yang ada di bawah ini. Jadi himpunan A itu adalah dari 5 sampai 15, di mana nilainya kenapa termasuk himpunan tegas, di mana kripsnya batasannya itu jelas. Ya antara 5 sampai 15. Selain di bawahnya 5 atau di atasnya 5 itu tidak termasuk anggota himpunan. Begitu. Jadi tahu kan bedanya semesta himpunan dengan himpunan? Tahu ya? Kalau himpunan itu ada di dalam semesta gitu. Kalau semesta itu udah keseluruhan. Misalnya kita ngomong semesta bencananya adalah umur. Nah, kalau misalkan saya mengambil himpunan B, usia muda, berarti berapa rentan anggota himpunannya? Lah, kalian nggak tahu usia muda? Apa suaranya putus-putus? Hah? Suara saya putus-putus. Iya. Ya. Berarti dari tadi nggak dengar dong? Dengar nggak? Halo? Ini masih sekarang? Halo? Ya, Bu. Sekarang masih putus nggak? Kadang putus, kadang lancar gitu, Bu. Sinyal saya kayaknya, Bu. Oke. Tapi dengar nggak dari tadi saya menjelaskan? Dengar ya. Kalau misalkan, jadi udah tahu belum nih apa perbedaan antara semesta dengan himpunan? Himpunan itu yang ada di dalam semesta himpunan, Bu. Oke, kalau misalkan semestanya itu umur, kalau misalkan saya menarik satu himpunan A adalah usia muda, berarti anggota himpunannya berapa? Anggota himpunannya berapa? Kalau usia muda? Lah, kalian kan termasuk pemuda sebenarnya. Masa nggak tahu usia muda? 18 sampai 27. Oke. Kalau misalkan kalian menjawab 18 sampai 27, semuanya sepakat bahwa usia muda itu 18 sampai 27. Maka kalau semua satu kelas ini sepakat, bisa ditarik himpunan tegas. Mana tadi? Bisa ditarik himpunan tegas di
sini, di sini adalah 18, di sini 27. Nilainya seperti ini ya. Seperti ini, tegas. Tapi kalau misalkan nanti ada yang bilang 18 sampai 27, terus ada yang bilang kurang dari 30, Bu, gitu. Atau ada yang bilang 0 sampai 25, gitu kan berarti macam-macam tuh. Dan masing-masing dari 18 sampai 27, di bawah 30, 0 sampai 35, itu tadi kan masing-masing ada nilai irisannya kan. Di bawah 18 sampai 27 masuk, 0 sampai 25, di bawah 30 juga masuk gitu. Nah, kalau ada anggota yang beririsan, itu berarti himpunannya tidak tegas. Kalau misalnya semua satu kelas ini percaya bahwa 18 sampai 27 itu adalah usia muda, kemudian tidak ada yang berpendapat lain, maka 18 sama 27 nanti menuliskan keanggotaan atau fungsi keanggotaannya adalah seperti ini. Jadi di sini 18, di sini 27. Terus nanti di sini apa? Ya di sini ada lagi usia berapa. Kemudian di sini apa lagi? Usia berapa gitu. Itu himpunannya tegas, tidak ada irisan di dalamnya gitu. Oke, sampai di sini paham kan? Paham? Paham, Bu. Paham. Kemudian kalau himpunan, sedangkan yang kedua kita akan masuk ke himpunan fazi. Itu kalau contoh himpunan tegas. Kalau himpunan fazi, dikarakteristikan dengan fungsi keanggotaan. Jadi kalau himpunan fazi itu ada fungsi keanggotaannya. Kalau himpunan tegas ini kan tidak ada fungsi keanggotaannya. Pokoknya yang termasuk anggota yaitu nilainya 1 gitu. Kalau himpunan fazi itu ada fungsi keanggotaannya. Jadi kemungkinan ada nilai-nilai yang beririsan. Contohnya, semesta pembicaraannya adalah kecepatan motor. Sama ya, kecepatan motor itu nilainya elemen anggota himpunnya adalah X dengan nilai 0 sampai 75 km per jam. Kemudian ditarik himpunan A kecepatan rendah. Jika himpunan A ini dibuat dalam fazi, kecepatan rendah itu nilainya adalah 5 sampai 15. Masing-masing anggota himpunan ini punya derajat keanggotaan sendiri-sendiri. 5 itu derajat keanggotaannya berapa, kemudian 15 itu derajat keanggotaannya berapa, 10 itu derajat keanggotaannya berapa. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Contoh gambar himpunan fazi, grafik himpunan fazi yang sifatnya tidak tegas. Mu A ini adalah nilai derajat keanggotaan. Kalau dilihat dari grafik ini, maka 5 km per jam itu memiliki nilai derajat keanggotaan kurang dari 0,2. Berarti kan di sini nih ya, di bawahnya 0,2 kan? Kalau ditarik garis ke sumbu Y, bisa melihat kursornya? Bisa, Bu. Oke, berarti kalau tarik garis ke sini kan nilai derajat keanggotaannya kurang dari 0,2. Berbeda dengan 10. Kalau 10 derajat keanggotaannya berapa? 1. 1. Kalau 15 derajat keanggotaannya berapa? Di bawah 0,2. Kemudian kalau 0 derajat keanggotaannya berapa? 0. 0. Begitu juga dengan 20. Nah, inilah yang maksudnya adalah himpunan tidak tegas dari fazi. Karena masing-masing anggota itu punya nilai derajat keanggotaan masing-masing. Jadi bisa jadi ini adalah kecepatan rendah. Terus nanti di sebelah sininya lagi ya, sebelah sininya ada kecepatan tinggi. Bisa jadi 15 itu bisa masuk ke kecepatan tinggi, tergantung apakah hanya saja tergantung apakah 15 itu derajat keanggotaannya pada kecepatan tingginya itu adalah tinggi atau rendah. Misalkan nanti kalau saya gambar lagi di sini himpunannya mirip ya, bentuknya bentuknya Gauss seperti ini.
ke sini gini, sini beririsan gitu gini. Nah, berarti kan nanti 15 nilainya itu 1. Misalnya saya tulis di sini kecepatan sedang. Berarti pada kecepatan sedang nilai keanggotaan 15 itu adalah mempunyai membership function sebesar 1. Sedangkan pada kehimpunan kecepatan rendah nilai 15 itu membership functionnya kurang dari 0,2. Nah, berarti 15-nya ini beririsan, dia termasuk anggota kecepatan rendah tetapi juga termasuk anggota kecepatan sedang. Bisa membayangkan gambarnya kalau misalkan di sini saya beri lagi gambar fungsi Gauss seperti yang sebelumnya ini gitu. Di tengah-tengah nih dari 10 ini saya tarik, berarti nanti di 15 ini puncak, kemudian turun lagi ke 20 gitu. Bisa membayangkan? Bisa. Enggak bisa? Bisa apa enggak? Insya Allah. Insya Allah kalian tuh apa berarti? 90% nyampe 80 Bu. apa 50%? Halo? Halo? Tapi bisa paham nggak? Bisa Bu. Bisa. Oke, berarti saya lanjutkan ya. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang sejujurnya itu saya butuh papan tulis menjelaskan ini himpunan fasi. Oke. Kemudian fungsi dalam keanggotaan himpunan fasi. Jadi ini kan kita kenal dengan fungsi keanggotaan Gauss ya. Dalam keanggotaan fungsi himpunan fasi itu ada banyak sekali macamnya. Jadi macam dari keanggotaan himpunan fasi itu ada fungsi segitiga, kemudian ada fungsi trapesium, kemudian ada fungsi sigmoid, ada fungsi Gaussian yang tadi yang pertama itu Gaussian. Kemudian banyak banget, nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi Gaussian. Sedangkan yang kedua adalah contoh fungsi segitiga atau triangular. Segitiga itu anggota himpunannya terdiri dari A, B, dan C. X akan bernilai 0 ketika X kurang dari sama dengan A. Berarti kalau dalam himpunan fasi segitiga seperti ini, maka bisa dilihat bahwa anggota himpunan dari himpunan segitiga ini di sini A, kemudian di sini B, dan di sini C. Berarti kalau misalkan ini anggota himpunannya adalah 5, 10, dan 15. Nilai akan didapatkan fungsi keanggotaan bernilai 0 ketika X kurang dari 5. A-nya kan 5, ya kan? Kemudian jika X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka derajat keanggotaannya dapat dicari dengan rumus ini. X-A dibagi dengan B min A. Jadi kalau misalkan contoh nih ya, kita akan mencari nilai fungsi keanggotaan dari 10 atau membership fungsinya dari 10.
Berarti kalau 10 di sini sebagai X ya. X-nya di sini diisi 10. Kemudian dikurangi dengan A. A-nya berapa? Ini B, berarti 10 ya. Ini C. Kalau X-nya itu 10, dengan berapa 10 dikurangi 5? 5. Halo? 5. Kemudian karena di sini itu X nilainya adalah lebih besar dari A, lebih kecil dari B, kalau misalkan yang ingin saya cari 10, so B itu adalah A, B, C. Oh, aja tadi hampir salah. A itu adalah yang paling kecil ini. Kemudian B itu adalah titik tertinggi atau titik tengah dari segi 3. Lantas kalau kalian bertanya, Bu, fungsi keanggotaan dari triangular itu apa selalu segitiga sama kaki? Pada umumnya seperti ininya itu ada di jadi misalnya ini geser ke sini ya karena tidak sama kaki, ya tinggal diluruskan aja ke bawah nilai X-nya itu berapa gitu. Jadi ini A-nya 5.